Film yang akan saya bahas kali ini berasal dari Rusia, yang berjudul Flight Crew rilisan tahun 2016. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang pilot demi menyelamatkan penumpangnya di tengah terjadinya bencana gunung meletus yang menghancurkan bandara. Давай! Быстрее, Андрей! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pilot militer yang bernama Gusin. Pada saat itu ia ditugaskan untuk mengirimkan sebuah kargo yang isinya adalah bantuan amal untuk para korban banjir. Beberapa saat kemudian jenderalnya datang dan menugaskan Gusin untuk membawa serta 2 unit mobil. Tujuannya untuk diserahkan kepada teman sang jenderal sebagai hadiah pernikahan. Namun menurut Gusin, jika kedua mobil itu ikut dimasukkan ke dalam pesawat, maka kemungkinan akan terjadi overload atau kapasitas berlebih. Singkat cerita, selama penerbangan itu, terjadi badai petir yang membuat pesawat oleng. Gusin dan rekannya pun tampak panik setengah mati. Lalu tiba-tiba sang jenderal protes kenapa pesawat bisa oleng seperti ini. Gusin mengatakan bahwa pesawat mengalami overload. Akhirnya sang jenderal pun menyuruh mereka untuk membuang kargo yang berisi bantuan amal untuk para korban banjir. Akhirnya Gusin pun pergi untuk melakukan perintah sang jenderal. Namun karena Gusin adalah orang yang peduli terhadap sesama, akhirnya ia pun memutuskan untuk membuang salah satu mobil milik sang jenderal. Alhasil atas tindakannya itu Gusin pun dipecat, akan tetapi rekan kerjanya menyarankan Gusin untuk meminta bantuan dari ayahnya. Karena ternyata ayah Gusin merupakan seorang insinyur pesawat yang terkenal. Namun Gusin meragukan hal tersebut, karena hubungannya dengan sang ayah memang kurang baik. Akhirnya setelah beberapa hari galau, Gusin pun berangkat ke rumah sang ayah. Sesampainya di sana, Gusin pun disambut sinis oleh sang ayah, karena ayahnya sudah tahu bahwa Gusin baru saja dipecat. Malam harinya mereka pun berbincang-bincang. Gusin ke sana dengan tujuan untuk mencari pekerjaan baru. Tanpa basa-basi, ayahnya pun langsung menelpon temannya yang merupakan seorang sekretaris manajer maskapai penerbangan. Ayah Gusin bertanya apakah mereka sedang membutuhkan seorang pilot, dan ternyata maskapai tersebut memang sedang membutuhkan seorang pilot. Setelah itu, sang ayah pun meminta Gusin untuk mengikuti tes pelatihan di bandara. Lalu keesokan harinya Gusin pun pergi ke bandara untuk mengikuti tes. Sesampainya di sana ia bertemu dengan komandan pilot yang bernama Leonid. Leonid adalah orang yang akan menguji Gusin dalam tes simulasi penerbangan. Gusin pun dengan percaya diri menunjukkan skillnya yang berbakat. Namun Leonid merasa belum yakin kepada Gusin, sehingga ia pun meminta rekannya untuk menaikkan tingkat kesulitannya. Sampai akhirnya Gusin gagal karena pesawat menabrak gedung saat mendarat. Dengan rasa kecewa, Gusin pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di sisi lain, rekan Leonid mengatakan bahwa tes yang diberikan kepada Gusin tadi itu terlalu sulit. Bahkan seorang pilot senior pun tidak mungkin bisa melakukan pendaratan dengan selamat dalam situasi level tersebut. Sedangkan di luar, Gusin yang sedang kesal lalu bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Sasa. Gusin lalu menghampiri Sasa yang sedang kesal menendang mobil orang lain. Ternyata dia kesal karena mobil tersebut menghalangi jalan, sehingga mobilnya tidak bisa keluar. Oleh sebab itu Gusin menawarkan bantuan kepada Sasa untuk mengeluarkan mobilnya. Akhirnya ia pun dapat mengeluarkan mobil Sasa dengan baik. Gusin kemudian meminta Sasa untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari maskapai penerbangan yang mengatakan bahwa Gusin diterima sebagai pilot di maskapai tersebut dalam masa percobaan. Pada masa percobaan ini Gusin akan diawasi serta dibimbing oleh Leonid. Keesokan harinya, Gusin pun bersiap menemui Leonid sebagai pembimbingnya dalam masa percobaan. Tak disangka di sana Gusin bertemu dengan Sasa yang hampir tidak mengenalinya.
Ternyata Sasa juga merupakan seorang pilot wanita di maskapai ini. Setelah itu, Gusin pun mengajak Sasa untuk makan malam bersama, akan tetapi Sasa menolak ajakan Gusin. Lalu Sin pun beralih di mana Leonid memperkenalkan Gusin dengan kru pesawat lainnya yang terdiri dari 3 orang pramugari cantik, yang salah satunya merupakan kepala pramugari bernama Vika. Kemudian ada satu pria awak kabin yang bernama Andrei. Sebelum melakukan penerbangan, terlihat Vika mengajak Gusin berkenalan secara pribadi. Sepertinya Vika jatuh cinta pada pandangan pertama. Akhirnya untuk pertama kalinya Gusin menerbangkan pesawat komersial. Ia tampak antusias karena bisa menerbangkan pesawat lagi. Namun di sisi lain terlihat para penumpang yang kaget dan tegang. Leonid pun terlihat kesal dan memperingatkan Gusin bahwa pesawat ini bukanlah pesawat militer. Jadi ia tidak bisa menerbangkan pesawat dengan cara bermanuver seperti itu. Setelah selesai melakukan penerbangan, Gusin hendak pergi menemui Sasa. Namun Leonid memanggilnya dan memberikan peringatan atas cara Gusin dalam menerbangkan pesawat. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Leonid curhat kepada istri tercinta tentang apa yang terjadi dalam pekerjaannya. Leonid sendiri memiliki seorang putra yang bernama Valera, namun hubungan di antara mereka kurang harmonis. Hal itu disebabkan karena Leonid ingin anaknya menjadi seorang ahli hukum atau seorang pilot seperti dirinya. Namun Valera tidak ingin mengikuti kedua pilihan ayahnya, sehingga perdebatan pun tak bisa terhindarkan. Esoknya Gusin kembali menjalani aktivitasnya sebagai pilot. Ia kembali menerbangkan pesawat bersama Leonid. Namun saat akan mendarat, Gusin tiba-tiba mengganti arah pesawat karena ia sekilas melihat pesawat lain di jalurnya. Hal itu pun membuat para penumpang panik. Leonid lantas memarahi Gusin karena tindakannya yang dinilai ceroboh. Namun setelah selesai, ada seorang pilot yang mengatakan bahwa kabut yang tebal membuat pesawat Turki nyasar ke jalur pendaratan Leonid tadi. Hal itu pun membuat Leonid tercengang karena hal yang dilakukan Gusin ternyata menyelamatkan nyawa ratusan orang. Malamnya Gusin berhasil mengajak Sasa makan malam bersama. Dari sinilah awal mula kisah cinta mereka dimulai. Keesokannya Gusin dan Leonid kembali bertugas. Namun kali ini mereka sedang berada di Afrika di mana waktu itu sedang terjadi kudeta. Di sekitar pesawat bahkan sampai dijaga ketat oleh petugas militer. Pesawat mereka ditugaskan untuk membawa warga asing keluar dari Afrika, serta dilarang untuk membawa warga lokal. Akan tetapi Gusin berniat ingin membawa serta warga lokal, karena melihat keselamatan mereka terancam. Akan tetapi Leonid melarangnya, dan meminta Gusin agar tidak ikut campur dengan urusan negara lain. Sementara di luar landasan, terlihat petugas militer menembaki warga lokal yang menerobos masuk ke dalam landasan. Sementara di rumah, Sasa terlihat sudah dandan cantik dan menyiapkan makan malam untuk Gusin. Namun setelah Gusin pulang, ia malah melampiaskan kekesalannya kepada Sasa, sehingga terjadilah pertengkaran. Keesokan harinya, Leonid dan Gusin kembali bertugas. Namun kali ini mereka mengalami keterlambatan lepas landas karena harus menunggu salah satu pemegang saham yang akan ikut dalam penerbangan mereka. Kita panggil saja namanya Om Botak. Dia terlihat sombong merasa orang paling penting, sehingga ia pun dengan sengaja merokok di dalam pesawat. Vika dan Andre mencoba memperingatinya, namun Om Botak ini tidak memperdulikan aturan pesawat. Gusin akhirnya datang dengan perasaan kesal, karena semalam habis putus cinta dengan Sasa. Ia pun meluapkan amarahnya kepada Om Botak, sehingga terjadilah keributan.
Setelah kembali ke ruangan pilot, Gusin malah mengundurkan diri dan keluar untuk pulang. Sesampainya di rumah, sang ayah tentu saja marah atas kejadian ini, sehingga ia pun mengusir Gusin dari rumahnya. Sementara di sisi lain, Leonid mendapati anaknya sedang adu mekanik dengan guru lesnya. Hal itu pun membuat Leonid marah dan kecewa. В моем авиаотряде работает. Как ему в глаза буду смотреть? Keesokan harinya, Leonid mendapat teguran dari pemimpin maskapai atas keributan kemarin. Pemimpin maskapai lalu mengatakan akan ada beberapa orang Asia yang menyewa pesawat. Ia ingin Leonid menjadi pilot pesawat tersebut bersama dengan Gusin. Akan tetapi karena Gusin sudah mengundurkan diri, Leonid pun pergi menemui Gusin yang saat itu sudah berada di dalam kereta. Нет, не увольняем. Вот у нас с вами руки, а у него крылья. Он такой... Leonid langsung mengambil tas Gusin sehingga mau tidak mau Gusin pun keluar. Sampai akhirnya Gusin kembali memakai seragamnya dan ikut dalam penerbangan tersebut. Все. Но один полет вы все-таки сделаете. Нашелся один. На свою голову. Dan ternyata Valera juga ikut dalam penerbangan tersebut. А по-человечески нельзя? Пока. Gusin juga dibuat terkejut karena ternyata Sasha merupakan pilot kedua dalam penerbangan kali ini. Здрасте. Пап, можно мне тут? Сумку возьми. Saat di perjalanan menuju Asia, mereka mendapatkan kabar bahwa di jalur yang mereka lewati sedang terjadi bencana gempa bumi dan gunung meletus. Di sana banyak orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan untuk proses evakuasi. Pihak maskapai pun memberikan keputusan kepada mereka, apakah mereka akan tetap melanjutkan perjalanan atau membantu evakuasi terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun mendarat di Pulau Kanwo, di mana seluruh orang sudah berkumpul dengan panik. Заберете наших специалистов, женщин и детей. Среди них... Возьмем без паспорта, не переживайте. Мы можем, пожалуйста? Давайте с живыми разберемся. Sementara Gusin terlihat sedang mengecek keadaan bandara. Lalu tiba-tiba terjadi gempa susulan yang cukup besar. Semua orang berlarian dengan panik. Bandara hancur dan terjadi ledakan di mana-mana. Bahkan beberapa pesawat juga meledak. Yang lebih parahnya lagi, jalan utama untuk lepas landas pun amblas. Саша! Спокойно! Спокойно все! Всем спокойно! И не волнуйтесь, через несколько минут. Tak lama kemudian datanglah bis evakuasi. Namun menurut mereka bis yang satu lagi masih belum datang karena terjebak longsor. Oleh karena itu Gusin, Andre dan Valera pun pergi menjemput mereka. Я поехал. Нет, не поехал. Да, Исаич, все равно, когда в Африке. Мы полетели, бросим их тут. Ты здесь. Там и без тебя разберутся. Андрей, за пацаном моим присмотри. Хорошо. Sementara di bandara, ada salah satu pesawat yang nekat untuk lepas landas, padahal landasannya sudah terpotong sehingga tidak akan cukup. Dan benar saja pesawat itu pun gagal dan meledak. Полосы не хватит. Sementara di sisi lain Gusin dan kawan-kawan sudah sampai di lokasi longsor. Para korban pun bergegas berganti mobil dan kembali ke bandara. Организовано! Все со мной!
Namun saat di tengah jalan, gunung kembali meletus dan menyemburkan lava panasnya. Hal itu menyebabkan jalan yang harus mereka lewati dipenuhi dengan lava, sehingga membuat mobil mereka rusak. Oleh karena itu mereka pun terpaksa harus berjalan kaki melewati tebing untuk kembali ke bandara. Твой справку? Спасибо. Отлично. Это аэропорт? Можно поскорее. Вниз. Sementara di bandara, Leonid memutuskan untuk memakai pesawat yang lebih kecil karena jalan landasan yang semakin pendek. Ia terpaksa melakukan penerbangan terlebih dahulu dan meninggalkan Gusin. Namun Leonid juga berharap Gusin dapat segera kembali ke bandara dan menerbangkan pesawat yang tersisa, yaitu pesawat yang lebih besar. Если они живы, иди в самолет. Выпустить закрылки. Скорость принятия решения. Setelah sampai ke bandara, Gusin terkejut karena sudah tidak ada orang. Ia bingung bagaimana caranya menerbangkan pesawat, sementara seluruh landasan sudah dipenuhi dengan lava. Namun akhirnya Gusin menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam pesawat. Вы, командир! Все на борт, быстро! Я помогу. Не сядь. А где мама? Ты сказала на всем. Gusin pun mulai lepas landas secara perlahan, namun secara tiba-tiba Gusin menghentikan pesawat tepat di depan landasan. Andre lantas bertanya kenapa Gusin tiba-tiba berhenti. Menurut Gusin ia menunggu menara air yang ada di depan landasan runtuh. Dengan begitu ada kemungkinan api akan padam walau hanya sedikit, sehingga bisa memperpanjang landasan pesawat. Di saat lava semakin mendekati pesawat, Gusin pun mulai menjalankan pesawat. Lalu akhirnya menara air pun jatuh sehingga Gusin dapat lepas landas dan mengudara. Вышка опрокинется. Секунд, чтобы взлететь. Давай, иди в салон, ты там нужнее. Namun ternyata roda belakang tidak bisa menutup dan salah satu mesin pun terbakar. Hanya dengan satu mesin saja, Gusin berusaha untuk tetap menstabilkan pesawat. Semua penumpang juga terlihat sangat panik. Вниз голову! Там пожар Пожар второго двигателя! Ребят, прикройте что-нибудь, а? Sementara di sisi lain pihak maskapai mengabarkan informasi ini kepada ayah Gusin. Semua orang panik karena pesawat ini terbang dengan keadaan mesin terbakar. Gusin juga mengabarkan kepada pusat kontrol jika salah satu mesin lainnya juga terbakar. Namun setelah berhasil melewati gunung meletus, sistem peringatan pun berhenti dan pesawat dapat dikendalikan dengan stabil. Gusin lalu mengabarkan pada pusat kontrol bahwa mesin pesawat saat ini sudah tersumbat abu vulkanik, sehingga kemungkinan akan mengalami kendala saat melakukan pendaratan. Tak lama kemudian Leonid yang terbang terlebih dahulu mengabarkan bahwa tangki bahan bakarnya mengalami kebocoran. Dan diperkirakan Leonid tidak akan sampai ke daratan. Leonid lalu berkomunikasi dengan Gusin melalui saluran radio. Leonid kaget dan lega karena Gusin berhasil menerbangkan pesawat. Leonid lalu menanyakan bagaimana kabar Valera. Leonid berencana untuk melakukan pendaratan di laut, namun hal itu tentu saja akan beresiko. Lalu Valera mengatakan bahwa ia pernah melihat di televisi, ada pesawat yang bisa memindahkan penumpang ke pesawat lain. Gusin pun mengatakan kepada Leonid akan melakukan ide itu, yaitu dengan cara membiarkan pesawat turun ke ketinggian 3000, lalu pesawat akan dijaga kestabilitasan dan kecepatannya. Kemudian pada saat tekanan udara sudah memungkinkan,
maka pintu pesawat akan dibuka dan kabel baja akan dikeluarkan untuk memindahkan orang-orang. Namun tim pusat kontrol melarang ide gila itu, karena akan sangat berbahaya. Namun mereka tidak punya pilihan lain, dan harus segera menyelamatkan Kapten Leonid beserta penumpangnya. У них 20 минут осталось. Вы что, не слышали? Что тут подсказывает? Столкнуться! Виктория, тебе самому долететь. Я запрещаю. За непо... Что Чкалов? Это только у военных. Gusin lalu menginformasikan ide ini kepada para penumpang agar mereka dapat membantu proses pemindahannya. Мне нужна ваша... Namun kini masalahnya adalah pintu pesawat macet dan tidak bisa dibuka. Sehingga ayah Gusin yang berada di ruang pusat kontrol memberikan ide agar mereka menggunakan lantai bawah kompartemen penumpang. Akhirnya Andre dan yang lain pun berusaha membuka pintu itu. Подними пол в салоне. Пол в салоне. Будет получаться, просто вытолкните ее. Ложимся на спину! Держимся! Sementara di sisi lain, Sasa juga mulai mempersiapkan proses pemindahan ini. Tali baja pun berhasil dikeluarkan dan ditangkap oleh Andre. А будем действовать слаженно, останемся живы. Осторожно, отходите назад! Мы открываем люк! Готово, Леонид Савич. Самое главное, держи. Setelah tali berhasil dikunci, para penumpang pun mulai dipindahkan menggunakan kantong kargo. Proses pemindah pertama dan kedua berhasil dengan lancar. Namun pada pemindahan yang terakhir salah satu tali putus sehingga ada beberapa penumpang yang jatuh. Подкову положите, давайте. Подождите, там нет места. Отпускаем корзину! Быстро! Держите все крепче! Ползи! Lalu yang terakhir pindah adalah Leonid. Ia hanya bisa menggunakan seutas tali saja. Mengetahui bahwa orang terakhir yang pindah adalah ayahnya, Valra pun bergegas menuju pintu kabin untuk membantu sang ayah. Папа! Спасибо тебе. Sampai akhirnya Leonid pun berhasil selamat, sehingga Gusin mulai menarik tuas agar pesawat bisa naik pada ketinggian normal. Setelah berhasil, Gusin kemudian menginformasikan bahwa ia akan mendarat di bandara terdekat. Namun pusat kontrol mengatakan bahwa bandara terdekat sedang ditutup karena sedang ada badai, dan meminta Gusin untuk mendarat di bandara lain. Akan tetapi Gusin tetap mendarat di bandara terdekat, karena mengingat kondisi pesawat yang kini hanya melaju dengan satu mesin. Gusin terlihat gugup karena ada ratusan nyawa di belakang yang menanti keselamatan. Ia takut gagal mendaratkan pesawat. Ditambah lagi lampu pesawat padam, dan cuaca di luar sana sangat buruk. Другая в таких условиях еще на взлете развалилась бы. Как в 13 до последнего, гаси скорость, пока не ляжешь на крыло. Включаю вас на Петропавловск. Удачи. Агас! Идем на посадку, готовьтесь к эвакуации. Пожалуйста, не покидайте своих мест! Вертализация 3.
Подойдите к посадочной полосе пожарные скорые. Sementara di bandara, mobil pemadam kebakaran dan ambulans pun sudah siap bersiaga. Setelah melalui ketegangan yang hakiki, akhirnya Gushin pun berhasil mendaratkan pesawatnya. Иду по глиссаде! Скорость, пока не ляжешь на крыло. Балансируй! Направление! Самая мягкая посадка. Спокойно, спокойно, спокойно. Setelah itu, seluruh kru pesawat kembali pulang ke Rusia. Gushin dan Sasha pun kembali menjadi sepasang kekasih. Setelah itu Gushin pulang ke rumah sang ayah. Sementara hubungan Leonid dan Valera kini semakin membaik. Di akhir film Gushin dipecat karena memukul Om Botak sang pemegang saham. Sementara Leonid diberikan kesempatan asalkan ia bisa mendisiplinkan diri. Akan tetapi Leonid menolaknya dan mengundurkan diri. Namun pemimpin maskapai mencarikan lowongan untuk Leonid dan Gushin di maskapai lain, sehingga mereka pun diterima sebagai pilot percobaan pada maskapai lain. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita dari film Flight Crew. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video seru berikutnya.